Sekolah sudah mati. Sesuatu dikatakan sudah mati kalau ia tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Orang mati adalah orang yang tak lagi berfungsi sebagai orang. Kota mati adalah kota yang tak lagi berfungsi sebagai kota. Lampu mati adalah lampu yang tak lagi berfungsi sebagai lampu. Dan seterusnya. Lah, kalau sekolah. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mestinya perlu jelas lebih dulu apa sebenarnya fungsi sekolah. Ada banyak rumusan tentang fungsi sekolah dalam khazanah kepustakaan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu pendidikan pada khususnya. Namun, semua rumusan itu sebenarnya dapat diringkas dalam apa yang disebut oleh seorang pakar psikologi pendidikan, Benjamin Bloom, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan pada dasarnya berfungsi menggarap 3 wilayah atau ranah kepribadian manusia yang disebutnya sebagai taksonomi pendidikan, membentuk watak dan sikap, mengembangkan pengetahuan, dan melatihkan keterampilan. Rumusan Bloom itu berlaku semesta. Apapun istilahnya, semua orang akan menjawab sama. Sekolah bertugas mendidik manusia untuk berwatak, berpengetahuan, dan berketerampilan. Pokoknya, sekolah bertugas membentuk seorang untuk menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya, yang seutuhnya, karena 3 mantra pokok, yaitu watak, pengetahuan, keterampilan. Itulah yang menjadi mantra khas kemanusiaan yang membedakan pribadi seorang dengan makhluk lainnya. Lantas, bagaimana kenyataannya? Di zaman Bahela, mungkin memang sekolah pernah memainkan peran sedemikian penting untuk menentukan nasib seorang anak manusia. Apakah ia akan atau tidak menjadi makhluk yang dapat disebut sebagai seorang manusia. Di zaman Kiwari, cobalah hitung-hitung sendiri. Berapa besar sebenarnya watak dan sikap atau kepribadian manusia modern saat ini dibentuk oleh lembaga yang namanya sekolah? Orang-orang besar dan berkepribadian agung sepanjang sejarah di masa lalu dibentuk oleh sekolah atau bukan? Jika sekarang banyak orang berwatak, bersikap, dan berkelakuan setengah manusia, seperempat binatang, dan seperempat setan, apakah juga hasil bentukan sekolah atau bukan? Kalau ya, lantas, apa makna dan fungsi sekolah yang semakin banyak kita bangun serta sarjana yang semakin banyak kita luluskan dari sekolah? Kalau tidak, dengan alasan bahwa hal itu lebih sebagai hasil bentukan lembaga-lembaga masyarakat modern lainnya, terutama media massa, lantas, apalagi fungsi yang harus dijalankan oleh sekolah? Berupaya membendung semua dampak negatif lembaga-lembaga bukan sekolah itu akan seberapa kuat? Berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh anak sekolah saat ini di dalam kelas di perpustakaan atau di laboratorium dibandingkan dengan waktu mereka untuk menonton televisi, membaca majalah dan surat kabar, mendengar radio, atau mengunjungi bioskop dan diskotek? Kalau anak-anak sekolah sekarang berkelahi tawuran di jalan-jalan raya, mengisap ganja, iseng-iseng jadi perek, atau kumpul kebo, mengamburkan cat semprot untuk menulis grafiti serem-serem di taman-taman kota, aspal jalanan, pagar-pagar gedung, dinding WC, apakah itu masih tanggung jawab sekolah? Ataukah sekadar dosa asal para redaktur majalah pop dan sutradara film remaja picisan? Kalau banyak sarjana lulusan sekolah tertinggi sekarang, lantas larut jadi koruptor dan tukang peras rakyat kecil, itu salah siapa lagi? Terus, cobalah reka-reka sendiri. Berapa banyak sebenarnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak sekolah saat ini yang memang benar-benar diberikan oleh lembaga yang namanya sekolah? Berapa banyak temuan-temuan ilmiah dan teknologi terbaru dihasilkan oleh lembaga sekolah dibanding yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian militer dan perusahaan-perusahaan raksasa dunia? Mereka semua memang lulusan sekolah juga. Tapi, bagaimana dengan soal dampaknya yang semakin memacu nafsu serakah untuk menguasai dunia dengan perlombaan senjata dan menguras sumber daya alam yang merusak lingkungan hidup? Apakah pikiran makin pintar, makin kaya, makin berkuasa adalah juga paradigma nilai moral dan etika ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah kini? Kalau memang ya, lantas apa kaitannya dengan tujuan pembentukan watak kemanusiaan luhur yang digembar-gemborkan dalam setiap wejangan dan nasihat para guru di sekolah? Kalau tidak, lantas apa sebenarnya yang diajarkan di sekolah? Ilmu pengetahuan atau sekadar rubrik informasi? Sebaiknya Anda tahu. Akhirnya, cobalah kira-kira sendiri. Berapa bagian sebenarnya keterampilan yang dipunyai oleh para lulusan sekolah saat ini benar-benar diperolehnya dari lembaga yang namanya sekolah?
Berapa banyak lulusan sekolah yang dapat diterima langsung bekerja di pabrik-pabrik atau kantor-kantor tanpa harus menjalani masa percobaan atau latihan kerja prajabatan terlebih dahulu, kecuali jika ia memang anak pejabat, pengusaha, dan punya koneksi orang dalam? Apakah pelajaran latihan keterampilan di sekolah memang sekadar dimasukkan sebagai pelengkap dan embel-embel saja demi memenuhi ketentuan kurikulum resmi yang berlaku? Kalau ya, lantas, buat apa semua bengkel dan laboratorium sekolah yang mahal-mahal itu? Kalau tidak lantas, mengapa banyak sarjana ekonomi bekerja jadi guru bahasa, sarjana keguruan jadi kasir, sarjana ilmu agama jadi juru tulis, sarjana hukum jadi pedagang, sarjana sastra jadi manajer pabrik, lulusan sekolah seni jadi atlet, lulusan sekolah pertanian jadi wartawan, lulusan sekolah teknik jadi birokrat? Kalau ternyata Anda menemukan bahwa semua atau sebagian besar jawaban dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan di atas tadi itu adalah ya, maka sebenarnya memang sekolah sudah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, alias sudah mati. Ya, sekolah memang sudah mati. Anda boleh-boleh saja tidak setuju dengan Friedrich Wilhelm Nietzsche yang pernah berteriak, "Tuhan sudah mati." Anda boleh menyumpah serampai dan bilang orang Prusia itu memang gila, sinting, frustrasi, kena penyakit ayan, sifilis, atau gegar otak sekalipun. Soalnya barangkali memang sulit memahami jalan pikirannya yang memang sangat spekulatif sebagaimana banyak pemikiran filsafat pada umumnya. Tapi Anda tak bisa sembarangan menuduh orang yang namanya Alfred Reimer, karena orang ini memang tidak bicara dalam bahasa filsafat yang serba metafisis dan serba kontemplatif. Sebaliknya, dia bicara dalam bahasa perampatan ilmiah yang sangat dingin dengan dukungan data hasil penelitian yang absah menurut kaidah-kaidah ilmiah yang lazim dan baku, antara lain data dari lembaga dunia yang paling berwenang seperti UNESCO. Dan berdasarkan semua data itulah, Reimer tiba pada jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, lalu menyimpulkan sekolah sudah mati. Tetapi, kalau Anda tetap tak tega mematikan lembaga yang telah ikut membesarkan Anda itu, atau kalau ternyata memang Anda menemukan dan mampu membuktikan bahwa jawaban dari semua pertanyaan di atas tadi adalah tidak, maka segera Anda akan temukan sendiri betapa banyak ketaatan asas dan saling pertentangan yang disandang oleh lembaga yang bernama sekolah. Bahkan, Anda akan menemukan betapa diri Anda sendiri memendam ketaatan asas dan saling pertentangan tersebut sebagai hasil keluaran sekolah. Dan dalam keadaan serba tanggung seperti itu, paling-paling Anda pada akhirnya juga cuman bisa bilang edan, tidak masuk akal, absurd. Absurd? Ya, kalau memang tidak atau belum mati, paling tidak sekolah sudah jadi absurd dalam dunia modern kita saat ini, yang juga sudah mulai menjadi serba absurd. Ibarat kata Paul Goodman, bahwa kita memang bertumbuh dalam zaman yang serba absurd, termaksud seluruh tatanan dan kelembagaan masyarakatnya yang juga serba absurd. Anda pening. Itulah bukti absurditas ini. Sleepy, 20 Mei 1986.